Pembangunan Kalimantan Utara bukan sekadar angka di atas peta. Di baliknya, ada suara rakyat, langkah kaki yang melewati lumpur, dan mimpi pemuda yang ingin berdaya di tanah sendiri. Ini bukan tentang pemerintah saja, tapi tentang kita semua yang ingin melihat kampung halaman tak tertinggal. Tapi ini bukan tugas satu lembaga, bukan hanya kerja para pemimpin. Ini adalah panggilan untuk kita semua, pemuda, petani, pelajar, siapapun yang tinggal di tanah ini. Sumbang ide, beri saran, ajukan solusi, karena satu pikiran bisa jadi awal perubahan. Dan ketika kita semua bergerak, Kaltara tidak hanya maju dalam angka, tapi juga dalam rasa bangga. Bersama, kita wujudkan Kaltara yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Bicara pembangunan Kalimantan Utara bukan sekedar soal angka dan peta. Di dalamnya ada harapan masyarakat dan tantangan perwilayah serta strategi yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dan hari ini di Lensa Publik bersama saya Rina Chandra kita akan membahasnya bersama Bapak Kepala Bapeda Litbang, yaitu Bapak Bertius Eswood, yang akan membahas tentang tantangan pembangunan Kaltara 5 tahun ke depan. Apa kabar Pak Bertius? Syukur kabar baik, Sehat, walaupun dengan aktivitas yang tahun ini sangat padat ya. Tapi bersyukur kondisi sehat. Ya. Dan alhamdulillah terima kasih saya sudah diberi kesempatan khusus untuk berbincang dengan Bapak walaupun hanya mungkin 30 menit ke depan. Terima kasih juga. Ya. Baik, Bapak kita langsung saja menjawab tentang tantangan 5 tahun ke depan untuk Provinsi Kalimantan Utara ini ya. Tentunya banyak harapan yang disandarkan masyarakat Kaltara ke pundak Bapak, khususnya sebagai Kepala Bapeda ini ya, tentang proyeksi Kaltara ke depan. Nah, apa saja sebenarnya Pak yang sudah dirancang oleh Bapeda khususnya untuk 5 tahun buat Kaltara ini? Baik, iya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Provinsi Kalimantan Utara ini cukup luas. Ya. Walaupun dari sisi jumlah penduduk, kita hanya memiliki kepadatan penduduk 9 jiwa per kilometer rata-ratanya. Tapi dengan luasan yang cukup 7,5 juta hektar, tentu akan menimbulkan tantangan yang bagaimanapun harus kita selesaikan. Dalam proses ini tentu Bapeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang diberikan kepercayaan secara institusi menjadi leading sektor perencanaan itu sudah melakukan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 2025-2045. Tentu berdasarkan dokumen itu kita akan membreaknya menjadi per 5 tahun, yaitu diawali dengan RPJMD pertama pada periode 20 tahun, yaitu 2025-2029. Nah, saat ini kita sedang melakukan penyusunan itu. Dan baru-baru ini kita sudah menyepakati dengan DPRD berkaitan dengan rancangan awal. Nah, di dalam rancangan awal ini memang yang menjadi kesepakatan terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu berkaitan dengan visi. Apa sih visi kita? Apa sih yang ingin kita ciptakan untuk 5 tahun ke depan? Yang kedua adalah misi. Misinya apa? Dan yang ketiga adalah tujuan. Tujuan kita selama 5 tahun itu apa saja? Dan yang keempat adalah sasaran. Jadi bagaimana membangunnya? Dari visi ada 3 kata kunci yang sudah disepakati. Yang pertama, kita bercita-cita ingin menjadikan Kalimantan Utara ini sebagai beranda depan NKRI yang maju. Yang kedua, menjadikan Kaltara ini beranda depan NKRI yang makmur. Dan yang ketiga, menjadikan Kaltara ini menjadi beranda depan yang berkelanjutan. Nah, dari
3 kata kunci yang menjadi cita-cita untuk 5 tahun ke depan, kita merumuskan ada 4 tujuan dari apa yang akan kita laksanakan. Apa tujuannya itu? Yang pertama, tujuan kita ingin Kaltara itu meningkat dari aspek daya saing daerahnya. Jadi kita mempunyai nilai value, ya. Tentu mulai dari bagaimana pemerintahannya, bagaimana manusianya, bagaimana ekonominya. Nah, yang kedua yang ingin kita lakukan atau tujuan kita yang kedua adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas. Artinya apa? Artinya tata pemerintahan ini sudah berjalan, tetapi kita masih melihat ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Harus disempurnakan begitu. Betul. Ya? Jadi good governance itu bagaimana bisa maksimal kita lakukan untuk memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat itu terlaksana dengan baik. Nah, tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini sangat penting karena ini merupakan indikator keberadaan pemerintah dan tentu juga para pihak. Ya. Dan itu yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu yang tentu diharapkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah meningkatkan ketahanan ekologi. Kenapa ini menjadi tujuan? Karena kita sadar betul bahwa pemerintah atau wilayah Kalimantan Utara ini terdiri dari 2 wilayah. Yang pertama adalah wilayah perbatasan. Nah, yang kedua adalah wilayah yang tentu bukan perbatasan. Ada 48% wilayah Kaltara ini merupakan wilayah perbatasan. Nah, yang berikutnya adalah 86,6% wilayah Kalimantan Utara ini merupakan hutan, ditutupi oleh kawasan hutan. Sehingga ekologi ini sangat harus kita pastikan. Yang tidak kalah penting ada 13 wilayah gambut. Nah, ini juga menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana membangun tapi tidak merusak ekosistemnya begitu ya. Sehingga 4 tujuan ini yang akan kita laksanakan untuk 5 tahun ke depan. 2025-2029. Sangat, kalau kita lihat PR-nya panjang. Betul. Dan nggak butuh waktu, pasti butuh waktu yang cukup lama untuk bisa merealisasikan semua. Betul. Itu. Tapi Pak, kalau mau di tracking nih ya, dari kemarin sebelum muncul perencanaan di tahun yang berikutnya, pasti ada dong yang namanya evaluasi yang dari tahun kemarin yang mungkin akan disempurnakan dalam tanda petik di periode saat ini gitu. Apa kira-kira Pak? Betul. Jadi ada 5 sebenarnya isu strategis yang sudah dirumuskan. Isu ini lahir tentu dari kondisi yang kita evaluasi sampai dengan 2024 yang lalu. Isu pertama yang muncul adalah bahwa kita ini masih lemah, masih belum optimal dalam hal hilirisasi sumber daya alam. Jadi kita punya sumber daya alam tetapi industri hilirnya ini belum kita bangun. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak mendapat nilai tambah dari eksplorasi sumber daya alam kita. Potensi yang ada begitu ya? Iya. Contoh misalnya rumput laut. Kita punya potensi rumput laut cukup besar. Tetapi kita mengirimnya dalam bentuk bahan mentah. Harusnya kita bisa membangun industri sehingga di situ ada proses nilai tambah dan di situ juga akan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga perekonomian kita meningkat. Yang kedua tentu konektivitas. Ya. Konektivitas kita ini belum maksimal ya, baik dari sisi darat, kemudian sisi laut, karena kita ini juga banyak, ada 4 pulau besar kita, Pulau Bunyu, Pulau Tarakan, Nunukan, dan Sebatik. Tersebar begitu. Nah, ini juga membutuhkan moda transportasi laut. Nah, ini juga dari sisi konektivitas itu belum maksimal kita bangun, dan tidak kalah penting itu konektivitas berkaitan dengan jaringan telekomunikasi. Nah, ini juga masih harus kita tingkatkan. Nah, yang berikutnya adalah tentu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini belum maksimal, belum memiliki daya saing yang cukup. Itu sebabnya tadi kita
memberikan salah satu tujuan kita adalah meningkatkan daya saing daerah. Sumber daya manusia kita masih harus kita terus dorong, baik dari sisi aparatur pemerintah maupun dari masyarakat dalam artian luas. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan tata kelola pemerintahan. Nah, tata kelola pemerintahan ini kita satukan dengan tata kelola perbatasan. Karena memang sampai saat ini, seperti kita ketahui, perbatasan itu merupakan kewenangan penuh dari pemerintah pusat. Tetapi yang punya masyarakat kan daerah. Sehingga kita harus mampu berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan tata kelola di kawasan perbatasan itu bisa maksimal dibangun. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak juga singgung soal kita adalah baris depan dari NKRI. Betul. Gitu ya. Tentunya banyak sekali tantangan, Bapak singgung juga soal masalah geografis dan sebagainya. Bagaimana tentang penyerapan aspirasi masyarakat untuk di daerah pedalaman, Pak? Karena apakah itu mereka juga boleh berkontribusi untuk memberikan masukan terhadap pengembangan Kaltara ini ke depannya? Kalau di kota oke lah ya, tapi bagaimana dengan nasib mereka yang di pedalaman yang mungkin aksesnya aja kita susah dan sebagainya. Bagaimana Pak menanggapi hal ini? Iya, dari sisi perencanaan sesungguhnya untuk menyerap aspirasi masyarakat dari manapun sebenarnya sudah terbangun mekanisme yang menurut kami bisa dilaksanakan, yaitu ada musyawarah desa. Nah, dari musyawarah desa tentu di mana saja tapak desa itu berada, dia bisa melakukan musyawarah untuk mengidentifikasi apa kebutuhan pembangunan di wilayah desanya. Kemudian yang berikutnya, usulan ini kemudian dibawa ke musyawarah kecamatan, musyawarah pembangunan kecamatan. Nah, ini juga bisa dilakukan perankingan ya, mana yang harus dibangun di wilayah kecamatan itu. Kemudian yang berikutnya masuk ke musyawarah pembangunan di tingkat kabupaten. Sampai nanti usulan itu yang mana merupakan kewenangan provinsi, maka kabupaten akan menyampaikannya ke provinsi. Sehingga begitu di musyawarah pembangunan di tingkat provinsi, kita selalu mengundang ya, mulai dari kepala pemerintahan di kabupaten kota sampai kepada para pihak yang terlibat di dalam pembangunan, sehingga kita bisa pastikan bahwa proses di dalam musrembang itu adalah proses penajaman. Penajaman dalam artian mana sih yang menjadi prioritas. Nah, itu silahkan disampaikan. Dan tentu kalau saat ini orang melihat musrembang pembangunan itu semacam seremonial biasa, tapi sesungguhnya setelah itu kita membuka peluang ya untuk diusulkan langsung kepada Bapeda melalui mekanisme link saran masukan, dan itu akan kita rumuskan di dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. Jadi apa saja Pak yang biasanya diusulkan oleh rekan-rekan kita yang ada di Bapak sebutkan tadi pedalaman gitu? Kalau kita kelompokkan memang sangat kita pahami bahwa usulan itu lebih banyak kepada usulan infrastruktur ya. Infrastruktur konektivitas, kemudian masalah pendidikan, masalah kesehatan. Nah, yang saat ini menurut kami belum maksimal sebenarnya adalah skenario untuk bisa mendapatkan nilai ekonomi dari setiap daerah. Nah, itu sebenarnya PR kami ke depan untuk mendorong daerah-daerah itu bisa mengidentifikasi potensialnya, potensi yang dimilikinya. Karena kita ke depan konsep perencanaan kita adalah bagaimana daerah itu memiliki produk unggulan. Nah, produk unggulan ini akan menjamin investasi. Sehingga salah satu pendekatan yang kita lakukan adalah menarik investor untuk masuk. Ya, membangun infrastruktur dalam rangka mengeksplorasi potensi yang dimiliki di Kaltara. Karena sangat disadari bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Utara ini masih kurang lebih 7-80% itu masih
ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oke, menarik ini. Berarti Bapeda sudah dong melakukan yang namanya tracking ya. Kalau tadi masing-masing kebutuhan, sebut saja 4 kabupaten dan 1 kota. Betul. Gitu. Kira-kira dari 4 kabupaten dan 1 kota tadi, demand-nya itu lebih trennya kemana sih Pak? Masing-masing spesifikasinya gitu. Kalau demand-nya, demand pembangunan itu memang karena jumlah penduduk ya, jumlah penduduk terpadat di Kaltara ini kan ada di Tarakan. Iya, Tarakan. Yang kedua kemudian Nunukan, yang ketiga Bulungan, yang keempat Malinau, yang kelima Tanah Tidung. Ya. Tentu demand-nya di tempat yang padat. Oke. Ya. Tetapi kan kita juga tidak bisa serta-merta melihat seperti itu. Tetapi kita tetap melakukan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan itu sendiri. Jadi walaupun misalnya di Tarakan itu padat, membutuhkan intervensi pembangunan, tapi kita tetap memperhatikan yang di Malinau, misalnya di Tanah Tidung, walaupun jumlah penduduknya sedikit, tetapi kita ingin hadir di tengah-tengah masyarakat, karena bagaimanapun kehadiran pemerintah itulah yang menjadi bukti bahwa pemerintah itu ada. Oke. Nah tadi itu juga nanti yang menarik yang Bapak sebutkan, investor untuk datang berinvestasi di Kalimantan Utara. Pak, saya coba lari ke pendidikan. Bagaimana kesiapan SDM kita, Pak? Apakah ada rencana strategi, giant strategi yang disiapkan khusus gitu ya? Bapak tadi bilang di evaluasi yang kemarin perlu meningkatkan kualitas, kompetensi, dan lain-lain dari SDM kita. Untuk yang 2025 mendatang sampai 5 tahun ke depan ini apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi? Ya, dari sisi pendidikan, evaluasi kita sebenarnya sumber daya manusia Kaltara ini tidak kalah dengan sumber daya manusia di provinsi lain. Artinya kalau kebutuhan sarjana dari sisi tingkat pendidikan kita tidak kalah. Tetapi ada hal yang menyebabkan kita belum bisa memiliki daya saing yang cukup adalah link and match antara kebutuhan dunia usaha dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Nah ini PR-nya. Jadi ke depan kita akan mendorong proses link and match dengan dunia usaha ini. Ini yang menjadi konsep ke depan itu bagaimana pendidikan yang kita bentuk itu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha yang ada di Kalimantan Utara. Otomatis itu tadi bisa mencegah atau mengurangi angka penggunaan SDM dari luar begitu Pak ya. Seperti sekarang kita tahu kasus Pinik misalnya seperti itu kan mereka lebih banyak menggunakan SDM dari luar begitu ya. Karena memang kita sadari bahwa SDM kita memang dari sisi tingkat pendidikannya memungkinkan atau memenuhi, tetapi dari spesifikasi disiplin ilmunya itu yang tidak match. Oke, dan itu yang sedang dipersiapkan itu oleh yang sedang kita Kaltara. persiapkan. Oke, baik Pak. Bergeser ke soal kota mandiri nih. Menarik, belum selesai sih Pak, tapi kita masyarakat sudah mulai meneropong di sana akan bakal ada pusat pemerintahan dan segala mungkin peningkatan kualitas tadi ya, aparatnya di dalamnya. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan di situ Pak? Iya, untuk pengembangan menjadi daerah otonomi baru, khususnya untuk Tanjung Selor yang memang saat ini tercatat sebagai wilayah kecamatan yang sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Bulungan dan sekaligus menjadi ibu kota provinsi. Ini memang PR yang tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah. Ya, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Satu hal yang harus kita pahami bahwa pemekaran itu menjadi kewenangan atau menjadi inisiatornya dari kabupaten induk, dalam hal ini Bulungan. Ya, jadi proses itu dilakukan oleh Bulungan untuk bisa memekarkan wilayah menjadi sebuah wilayah pemerintahan yang baru. Tetapi juga kita ketahui saat ini regulasi yang membatasi itu dalam bentuk moratorium untuk daerah otonomi baru itu juga menjadi tantangan tersendiri. Sehingga memang dalam hal ini kapasitas pemerintah provinsi itu adalah memfasilitasi. Tetapi satu sisi regulasi itu
menghentikan fasilitasi itu karena moratorium. Nah, tetapi tentu saya selaku leading sektor perencanaan terus mendorong pembangunan di kawasan Tanjung Selor ini supaya apa? Supaya standar pelayanannya itu sudah bisa masuk kepada standar pelayanan di tingkat kota. Jadi tidak lagi di tingkat kecamatan, karena pelayanan tingkat kecamatan dengan tingkat kota itu kan beda. Jadi tentu nanti kita akan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bulungan, terus mendorong pembangunan di wilayah Tanjung Selor ini menjadi pelayanan yang tingkat kota. Nah, itu yang akan dilakukan dari sisi perencanaan, sambil nanti kita diskusikan tentu dengan lembaga legislatif, ya baik DPRD, provinsi, untuk bisa mendorong upaya-upaya mendorong terbentuknya pemerintah kota Tanjung Selor. Karena ini juga satu kebutuhan pemerintah provinsi mendapatkan status ibu kotanya sebagai pemerintahan kota. Dan itu menjadi target besar yang sekarang mungkin diharapkan. Ya, walaupun itu tadi ya. Ada hal-hal yang harus kita jalani berkaitan dengan regulasi moratorium daerah otonomi baru. Baik, Bapak, apa sih sebenarnya menjadi tolak ukur dari keberhasilan daripada Bapeda sendiri, misalnya dalam konteks perbatasan, kemudian 4 kabupaten kota, apa mengatakan bahwa saya sudah berhasil, kami sudah berhasil melaksanakan apa yang kami capai, itu apa tolak ukurnya, Pak? Iya, di dalam penyusunan dokumen perencanaan yang tadi saya katakan ada visi, misi, kemudian ada tujuan, ada sasaran. Tentu di setiap rumusan tujuan itu ada indikator, ada alat ukur yang tentu bisa dihitung ya oleh para pihak, oleh kita sendiri, dan oleh masyarakat. Misalnya contoh, berkaitan dengan meningkatnya daya saing daerah. Kita menggunakan indikator misalnya indeks daya saing daerah. Nah, indeks daya saing daerah kita saat ini 3,26 di 2024 yang lalu. Nah, harusnya ini terus naik ya, terus naik 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini memastikan bahwa daya saing daerah ini terus membaik. Ya. Dari 4 pilar yang dimiliki, pilar ekonomi, sumber daya manusia, inovasi daerah, dan lainnya, itu ada peningkatan. Nah, ini berarti kita mengatakan bahwa daya saing kita memiliki kenaikan. Berkaitan yang misalnya yang kedua, terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Ada indikator yang kita gunakan, misalnya indeks reformasi birokrasi. Semakin naik indeks indeks reformasi birokrasi, itu berarti bagus, pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik. Misalnya dari sisi sasaran, tersedianya sumber daya manusia yang berdaya saing. Kita menggunakan indikator indeks modal manusia. Semakin naik indeks modal manusia berarti daya saing sumber daya manusia kita semakin baik. Jadi seperti itu. Misalnya dari sisi lain, misalnya meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Nah, ini kita bisa lihat misalnya dari indeks kualitas lingkungan hidupnya. Semakin besar dia semakin baik. Jadi memang semua hal yang kita rumuskan dalam perspektif perencanaan itu memang kita membuat alat ukurnya, dan setiap tahun, karena ini program 5 tahun, itu kita tetapkan targetnya. Ya. Tentu target ini didasarkan pada baseline atau capaian akhir yang kita hitung. Ya. Untuk mencapai semua itu tentunya Bapak tidak sendiri bersama rekan-rekan Bapeda. Ada kolaborasi dengan OPD-OPD yang lain begitu. Bagaimana peran aktif mereka, Pak, untuk mewujudkan target yang begitu banyak tadi Bapak harapkan? Iya, jadi Bapeda itu memegang peran untuk menyusun yang namanya dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah itu ada 4. Yang pertama adalah jangka panjang 20 tahun, yang kedua 5 tahun, jangka pendek, jangka menengah, RPJMD, yang ketiga adalah RPJMD. RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, itu yang
tahunan. Oke. Lalu perangkat daerah itu punya 2 dokumen yang harus selaras dengan 3 dokumen tadi. Paling tidak selaras untuk setiap tahun selaras dengan RKPD. Yang sudah direncanakan harus Betul. selaras begitu ya. Oke. Mereka akan menyusun yang namanya Renstra perangkat daerah. Nah, Renstra perangkat daerah ini sebenarnya adalah rincian detil dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disusun leading sektornya Bapeda. Jadi mereka yang kemudian membuat program kegiatan secara rigid dalam bentuk dokumen Renstra. Lalu untuk tahunannya ada namanya dokumen Renja, Rencana Kerja Perangkat Daerah. Nah, ini lebih spesifik lagi. Jadi kolaborasinya seperti itu. Kami menjaga dokumen besar ini bisa diterjemahkan dalam dokumen perangkat daerah. Memudahkan untuk rekan-rekan melaksanakannya begitu Betul. apa yang direncanakan gitu ya. Kami juga akan akhirnya nanti setiap triwulan kami melakukan evaluasi. Capaiannya seperti apa, kendalanya seperti apa. Bicara soal tantangan, kendala yang tadi Bapak sebutkan itu apa Pak untuk tantangan yang dihadapi di tahun pertama ini? Yang di tahun pertama ini tentu tantangan utama adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat ya, yang juga mengalami transisi pemerintahan, sehingga kita harus melakukan penyelarasan ya. Dan terbitnya beberapa instruksi presiden yang memang harus kita akomodir, sehingga tentu kita harus melakukan strategi untuk penetapan prioritas. Nah, ini membutuhkan energi yang cukup. Kenapa? Karena keterbatasan anggaran kita, keterbatasan anggaran ini sangat mempengaruhi. Kita sudah punya program, punya kegiatan, tapi begitu mau dianggarkan, inputan dananya nggak ada. Apa yang dilakukan di situ, Pak? Nah, itu tadi kita melakukan kembali, merumuskan kembali peringkat prioritas. Itu yang bisa kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua adalah kita terus berkomunikasi dengan para pihak yang ada di Kaltara ini, dengan dunia usaha ya, untuk bisa membantu ya, membantu masyarakat kita dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik dari kebutuhan infrastruktur, kebutuhan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi memang ini yang terus kami bangun, kalau istilah ilmiahnya pentahelik dengan para pihak. Tentu tujuannya satu, bagaimana masyarakat Kalimantan Utara itu ya tidak terjebak kalau boleh dalam tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Tapi paling tidak untuk tahun pertama ini bertahan. Nah, harapan kita 2026 terus ada peningkatan dan transisi ini bisa terlewati, sehingga pengalokasian anggaran ke Kaltara semakin lebih baik dan APBD kita juga mulai membaik, sehingga tentu berdampak pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara. Walaupun berdampak efisiensi, tapi setidaknya tidak memutuskan niatan teman-teman untuk tetap grow up gitu Pak ya. Jadi segala cara dilakukan. Bagaimana dengan peran pemuda sendiri Pak? Sejauh mana kontribusi mereka? Bolehkah mereka ikut menyumbangkan inspirasinya, aspirasinya untuk ya sekedar cawe-cawe dalam pembangunan di kota ini, memberikan saran, kritikan kepada pemerintah gitu Pak? Iya. Saya melihat pemuda ini justru adalah kekuatan yang harusnya saat ini sudah harus tampil, ya, harus tereksplor. Ya. Jadi pemuda ini diharapkan jangan berdiam diri, harus bisa mengeksplor diri. Kenapa? Karena Kaltara ini punya potensi sesungguhnya, sumber daya alamnya luar biasa. Tapi kalau kita tidak kreatif ya dalam menggali potensi itu, ya
kita hanya bisa berbangga bahwa Kaltara itu punya potensi tetapi tidak bisa memberi manfaat. Ya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemuda. Jadi bukan hanya saja bisa memberikan saran masukan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten di mana pemuda itu berada, tetapi sebenarnya dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Kalau kita lihat saat ini, contoh misalnya, dari sisi kebutuhan daging ternak, kita masih mengharapkan dari luar. Ya. Pemuda bisa mengambil peran itu sebenarnya, ya, untuk membangun peternakan. Kalaupun kemudian pasti larinya kepada anggaran. Nah, saya pikir dengan keberadaan para pihak yang ada di Kaltara ini, itu bisa diajak untuk berdiskusi, untuk menjadi pemodal. Saat ini kami di Bapeda melihat misalnya keberadaan Bank Indonesia dalam memberikan dukungan terhadap UMKM misalnya. Beberapa perusahaan swasta memberi dukungan kepada masyarakat dalam bentuk tanggung jawab sosial lingkungannya. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Itu yang saya maksud kreativitas dari para pemuda. Dan yang ambil peran begitu Pak, ya. Dan hal yang penting menurut saya juga, saran atau kritik ya dari pemuda itu harus juga disertai dengan tawaran solusi. Ya. Supaya memang betul kita bekerja bersama. Jadi bukan pemerintah itu anti kritik, ya, tetapi pemerintah itu mungkin, ya, dalam tanda kutip, mungkin juga berpikirnya mentok. Perlu pemikiran dari kaum muda atau dari yang non pemerintah. Apa misalnya persoalan, lalu apa tawaran solusinya? Jadi kalau boleh secara gamblang saya katakan, kita bukan hanya pandai mengoreksi, tapi sebenarnya kita juga pandai untuk menyelesaikannya. Ya, 3 tambah 3, orang tulis 7, kita mampu membenarkan bahwa yang betul itu adalah 3 tambah 3 itu adalah 6. Jadi kalau Anda tulis 7, itu keliru. Ya, menarik sekali Pak Bertius. Ya, berarti ini otomatis mengundang rekan-rekan muda di luar sana, ayo berpartisipasi, memikirkan, membantu pemerintah untuk bagaimana Kaltara ini jauh lebih baik lagi untuk 5 tahun ke depan. Karena 2045 itu Indonesia Mas, pemuda saat ini pegang peranan untuk mewujudkan Indonesia Mas. Baik. Kami yang sudah senior ini kan semakin lama kan sampai masanya untuk tidak aktif lagi. Baik. Sebagai closing statement Pak Bertius, ada yang mau disampaikan untuk warga Kalimantan Utara, khususnya mengenai cawe-cawe dan pembangunan di provinsi ini? Silakan Pak Bertius. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pembangunan itu membutuhkan upaya, membutuhkan usaha, dan itu bisa dilakukan tidak dengan parsial, tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan secara komprehensif. Karena itu, mari semua pihak kita mengambil peran masing-masing dan memberikan kontribusi. Apapun yang dilakukan tentu memiliki nilai dalam pembangunan kita. Satu buah saran saja itu bermanfaat untuk pembangunan Kaltara. Kolaborasi sangat diperlukan, strategi sangat diperlukan, pemikiran-pemikiran sangat diperlukan. Karena itu saya mengajak untuk terus dan tidak berhenti untuk berkontribusi dalam pembangunan. Kadangkala kita merasa
sekali memberi informasi atau memberi saran tidak bisa terrealisasi, lalu berhenti. Saya ingin semua kita terus berjuang tanpa henti. Karena kita yakin bahwa Kalimantan Utara ini akan lebih baik dari hari ke hari karena kita selalu bersama. Terima kasih. Ya, dan masih banyak potensi yang bisa Betul kita sekali. maksimalkan. Betul. Oke, Pak Bertius, terima kasih banyak perbincangan kita hari ini. Semoga yang direncanakan tidak hanya sebatas data dan Betul. peta, tapi juga bisa diwujudkan menuju Kaltara makin maju, sejahtera dan berkelanjutan. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan saya dengan Bapak Kepala Bapedalitbang Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Bertius Eshut, dan saya di Rina Chandra di program kali ini Lensa Publik. Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dan Bapedalitbang telah menyiapkan rencananya, namun langkah nyatanya tergantung kita semua. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik hanya di Ekuator TV. Salam.